Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Hirunisa Kusdianti dari Fakultas Sains Terapan Program Studi Agroteknologi semester 2 dengan NIM 54211230009. Di sini saya akan memenuhi UTS Mikrobiologi. Struktur atau organel dalam bakteri. Bakteri adalah organisme prokariotik yang berarti strukturnya lebih sederhana daripada organisme eukariotik seperti manusia. Mereka memiliki beberapa struktur. Yang pertama ada dinding sel, bagian luar bakteri yang memberikan kekuatan dan bentuk pada sel. Lalu ada membran sel, membran tipis yang melapisi dinding sel bakteri dan mengatur lalu lintas zat-zat ke dalam dan keluar sel. Lalu ada sitoplasma, cairan dalam sel bakteri tempat berlangsungnya berbagai proses metabolik dan enzim-enzim yang diperlukan untuk kehidupan. Ribosom, organel tempat sintesis protein berlangsung. Lalu ada nukleus, flagella, fimbriae, plasmid, dan juga kapsul. Yang terakhir ada vakuola gas. Struktur dan organel bakteri ini berperan penting dalam memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan melakukan berbagai fungsi vital. Percobaan agar berasa keadaan tertutup dan terbuka disimpan dalam kulkas. Wadah yang tertutup biasanya akan mencegah pertumbuhan jamur karena lingkungan di dalamnya kurang terpapar oleh udara luar yang mengandung spora jamur. Namun pada wadah yang terbuka, terutama jika kondisi lingkungannya lembab dan berada di dalam laboratorium yang mungkin memiliki spora jamur, kemungkinan pertumbuhan jamur akan lebih tinggi. Jadi, kemungkinan pertumbuhan jamur lebih besar pada wadah yang terbuka daripada yang tertutup. Percobaan agar tidak berasa tertutup dan terbuka dalam kulkas. Agar yang didiamkan di dalam kulkas selama 1 minggu, kemungkinan besar bakteri yang tumbuh di dalamnya akan terhambat atau mati karena suhu rendah. Namun jika ada bakteri yang dapat bertahan pada suhu rendah, seperti beberapa strain bakteri penghasil spora, mereka mungkin masih bisa bertahan hidup meskipun dalam kondisi tidak aktif. Bakteri seperti Bacillus dan Clostridium adalah contoh bakteri yang dapat membentuk spora dan bertahan pada lingkungan yang keras. Dan juga agar yang disimpan di dalam kulkas selama 1 minggu dalam keadaan tertutup, rapat, pertumbuhan bakteri kemungkinan akan sangat terhambat karena suhu rendah dan kurangnya akses udara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba. Namun, jika agar terbuka, meskipun di dalam kulkas masih ada kemungkinan pertumbuhan bakteri karena ada akses udara dan kontaminasi dari lingkungan sekitarnya. Meskipun demikian, suhu rendah di dalam kulkas akan memperlambat pertumbuhan bakteri secara signifikan. Percobaan agar berasa keadaan tertutup dan terbuka di dalam TEFA. Bakteri yang tumbuh pada agar berasa dan tidak berasa saat disimpan di laboratorium biasanya merupakan hasil dari kontaminasi udara, peralatan, atau bahan baku. Beberapa contoh bakteri yang umum ditemukan termasuk Staphylococcus spp, Bacillus spp, dan Pseudomonas spp. Bakteri ini dapat berasa atau tidak berasa tergantung pada jenis dan kemampuan metabolisme mereka. Percobaan agar berasa keadaan terbuka di dalam kamar mandi. Makanan yang manis dan disimpan di dalam kamar mandi memiliki potensi untuk menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri. Kamar mandi sering memiliki kelembaban tinggi dan suhu yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri. Maka dari itu, kenapa agar tersebut muncul bakteri dari hari pertama sampai hari ke-7?